Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan ini. Yang akan kita bahas adalah perkembangan bahasa anak usia dini. Tema ini sangat menarik karena seringkali terjadi ada anak-anak yang lambat dalam mengucapkan kata-kata. Bahkan ketika seharusnya mereka bisa bicara, ada anak yang ternyata sulit untuk berkata atau mengucapkan kalimat. Ini tentu saja ada beberapa faktor yang berkaitan. Hanya yang jelas bahwa setiap anak memang berbeda dalam perkembangan berbahasa. Nah, jadi jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu dicemaskan. Ya. Sepanjang anak itu masih bisa diperbaiki, ya, ini sangat tergantung bagaimana lingkungan keluarga yang mendukung terhadap perkembangan bahasa anak. Nah, tetapi yang harus diperhatikan adalah tidak bisa dipisahkan bagaimana ketika anak dalam masa dia mulai banyak berbicara, maka disinilah bunda atau bapaknya harus memberikan rangsangan kepada anak. Ya. Nah, ada satu kasus yang pernah terjadi dan pernah saya tangani ketika ada seorang anak yang ternyata sulit sekali dia berkata-kata, sulit sekali dia mengungkapkan beberapa kalimat. Ya. Setelah saya tanya kepada ibunya, ternyata memang ibunya di rumah jarang sekali ngajak mengobrol, jarang sekali mengajak berbicara, ataupun pernah berbicara itu hanya sekali-kali. Bahkan setelah saya tanya secara terus-menerus, itu anak terlalu banyak tekanan dari orang tua, terlalu banyak kata-kata yang disetop oleh orang tua ketika dia bicara. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anak menjadi gagap. Nah, ini persoalan yang berkaitan dengan masalah perkembangan bahasa. Tidak bisa dipisahkan bagaimana lingkungan saat anak usia dini dia sehari-hari berada di lingkungan tersebut. Kalau respon yang dia terima adalah baik, banyak bicaranya sopan, banyak bicaranya lembut, otomatis dengan sendirinya anak akan mengikuti. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata respon yang diterima oleh anak tersebut kurang baik, apalagi banyak bentakan, apalagi anak ditekan, ya. Nah, juga hal yang harus diperhatikan, ya. Bentakan kepada anak ini telah ada kasus yang betul-betul sangat miris, betul-betul sangat mengkhawatirkan. Karena anak dibentak ternyata gangguan otaknya sangat berbahaya. Ya. Bahkan anak tersebut mengalami trauma yang berkepanjangan. Karena apa? Karena sejak usia dini dia mendapat bentakan, mendapat bully, atau setiap hari tidak pernah diomeli, terus-menerus orang tuanya mengomel, terus-menerus orang tuanya membentak. Apa yang terjadi apabila anak diperlakukan demikian? Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itulah, makanya perlakuan kepada anak ketika dia mulai tumbuh, berkembang, ya, apalagi usia-usia yang sangat rawan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu masa-masa yang sebenarnya anak membutuhkan rangsangan untuk belajar berbahasa. Nah, yang terpenting sekali, yang harus mendapat perhatian, ya, perlakuan, sikap kepada anak. Kalau buruk, maka anak pun akan mempunyai dampak yang sangat buruk terhadap perkembangan berbahasa.
Apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, makanya yang harus dilakukan oleh bunda, latih terus anak untuk banyak berbicara. Ya. Ketika dia sudah bisa mengucapkan kata-kata mama, kemudian mengucapkan ah, i, u, maka ikuti terus oleh kita. Ya. Dia agar terbiasa mengucapkan kata-kata yang sederhana dulu. Mengucapkan ketika kita bertemu halo, ketika kita bertemu assalamualaikum. Nah, ketika bertemu kita mengekspresikan wajah kita dengan ceria, dengan gembira, maka dengan sendirinya anak meskipun masih dalam buaya, meskipun masih belum bisa berjalan, tetapi kalau dia mendapat respon positif dari kita, insya Allah anak ini akan tumbuh perkembangan bahasanya dengan baik. Ya. Jelas bahwa bagaimanapun juga pengaruh lingkungan ayah ibunya sangat kuat. Ya. Kalau selama dalam lingkungan di rumah, anak itu didiamkan, anak itu tidak pernah diajak bicara, apalagi malah yang muncul adalah bentakan, malah yang muncul adalah cubitan, dengan sendirinya anak akan terhambat perkembangan berbahasa. Ya. Oleh karena itulah yang harus diingat, karena memperlakukan anak usia dini ini memperlakukan bagaikan intan berlian. Coba ibu, bunda, bayangkan kalau di rumah punya intan berlian. Mau tidak dititipkan kepada orang lain? Mau tidak dipinjamkan kepada orang lain? Saya yakin tidak mau. Ya. Intan pasti akan disimpan di rumah, dipelihara. Bahkan orang lain kadang-kadang melihatnya juga hanya beberapa menit atau beberapa jam saja. Ya. Nah itulah, makanya anak usia dini adalah anak yang dalam proses perkembangan berbahasa ini sangat tergantung kepada lingkungan orang tuanya. Lingkungan anak tersebut di mana dia berada, maka anak pun akan mengikuti. Ya, ini yang harus mendapat perhatian. Berbahasa yang baik, berbahasa yang indah, berbahasa yang betul-betul menjaga etika kesopanan, maka dengan sendirinya anak pun akan mengikuti. Nah, oleh karena itu, hindari mengucapkan kata-kata yang tidak tepat, mengucapkan kata-kata yang buruk, mengucapkan kata-kata yang berdampak negatif kepada otaknya. Ingat bahwa anak adalah peniru yang unggul, sehingga ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak, maka otak emosinya ini yang harus diperhatikan. Anak akan mudah belajar manakala dia dalam suasana penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan. Terus-menerus ajari anak berbahasa ketika dia sedang bermain. Ajari anak mengucapkan kata-kata ketika dia sudah mulai berkeinginan untuk banyak mengucapkan kata-kata. Ini sangat penting sekali dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Intinya, jangan sekali-kali membatasi anak atau bahkan anak diperlakukan buruk dengan kata-kata yang tidak baik. Dampaknya akan terasa ketika dalam pertumbuhan perkembangan usia 2 tahun, 3 tahun, seharusnya anak banyak bisa bicara, tetapi ternyata karena perlakuan selama ini kurang tepat, akhirnya mendapat